Matahari terbit di musim hujan, mendung menjadi teman, ada juga keindahannya. Menyadari setiap aroma yang tertangkap oleh indera penciuman. Menyadari sensasi sentuhan yang terasa pada kulit. Menghubungkan pikiran dengan segala sesuatu yang berada di luar diri, dengan tetap menjaga fokus pikiran pada nafas. Secara bertahap, memberikan usaha untuk memanjangkan tarikan dan hembusan nafas. Pada saat menarik nafas, berikan usaha untuk mendorong pusar menjauh, sehingga Anda bisa menarik nafas dalam dari perut, mengembangkan dada. Dan pada saat menghembuskan nafas, memberikan usaha untuk menarik pusar masuk. Lakukan tarikan dan hembusan nafas panjang. Tapi kalau ditanya apakah yin yoga itu berasal dari Cina, bukan. Itulah. Tapi yang menciptakan adalah guru-guru yang ada yang tertulis di sini ya, Paul Grilly, Paul Lizing dari. Jadi bukan karena namanya yin, oh terus dari Cina, enggak gitu ya. Nah, teori yin dan yang. Teori yin dan yang itu saling berlawanan, bersifat relatif, saling melengkapi. Jadi saling berlawanan tentu teman-teman tahu lah ya, yin dan yang, lembut dan keras gitu. Tapi saling bersifat relatif. Bersifat relatif itu dalam arti saling berkaitan, saling membutuhkan. Ya seperti yang tadi ditulis, saling melengkapi. Jadi yang namanya yin itu nggak lengkap kalau nggak ada yang. Yang namanya yang juga nggak lengkap kalau nggak ada yin. Tapi kalau yang yoga itu kebanyakan tubuh bagian atas, kebanyakan bermainkan kepada bahu, tangan, kemudian berdiri gitu ya. Nah, kemudian sisi dalam dari anggota gerak untuk yin yoga, sedangkan sisi luar dari anggota gerak lengan dan kaki. Jadi target areanya pun berbeda. Kalau untuk yin yoga itu lebih ke persendian sisi dalam tubuh, yang yoga otot dan permukaan tubuh. Ya, kenapa? Coba teman-teman ada yang masih inget gak? Kenapa yo? Kalau misalkan yin itu kita fokusnya kepada sendi sisi dalam tubuh. Kenapa? Karena terkadang kita kan memberikan compression saat kita menahan pose, otomatis sisi dalam tubuh yang lebih banyak ke stretching dibandingkan cuma sisi luar saja. Dan kita saat yin itu kan cukup lama, kalau saat yang itu cuma sebentar, hanya 5 atau sampai 6 nafas gitu misalnya ya. Kemudian saat yin yoga itu saat kita melakukan ototnya rileks. Yin yoga itu lebih liat, lebih sedikit kandungan darahnya, sedangkan yang yoga itu mengandung lebih banyak darah. Ini dilihat dari segi anatomi. Sedangkan kalau yin yoga itu kan kita bisa nahan 2-10 menit. Kalau yang yoga hanya ditahan sebentar,
hanya beberapa detik. Ya, jadi kalau yin yoga itu kita biasa nahan kan bisa sampai 2 sampai 10 menit. Sedangkan kalau yang yoga itu paling 5 breath gitu kan. Ya, nggak sampai lama. Kemudian kalau yin yoga itu diam pada batas tertentu yang sesuai. Kalau yang yoga itu kita mengeksplor sampai sebatas maksimal kita untuk pose tersebut. Ya. Untuk yin yoga itu tekanan yang lembut, pasif stretching lembut, tapi secara bertahap. Ya, sedangkan kalau yang yoga itu tiba-tiba tekanan yang kuat dan cepat, namanya aktif stretching. Tuhan tidak pernah salah menciptakan. Ingat ya, tubuh kita sempurna karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Tetapi pada saat kita menggunakan tubuh orang lain sebagai standar, kalian akan merasa tubuh kalian tidak sempurna. Karena kalian menggunakan ukuran orang lain. Pendekatan fungsional itu menghargai kesempurnaan tubuh kita yang mungkin berbeda dari orang lain. Jadi kenapa di sana pada saat melakukan pendekatan fungsional, kita akan melakukan sebuah pose dengan membuka pikiran. Coba kalau sudutnya begini bagaimana rasanya? Coba kalau kakinya jinjit bagaimana rasanya? Coba kalau lututnya turun bagaimana rasanya? Tadi pada saat kita melakukan variasi Belly of the Dragon, kalau teman-teman masih ingat, kita melakukan beberapa opsi, mengubah posisi tangan. Karena ini mungkin akan besar artinya bagi orang yang memiliki struktur tulang yang tidak sesuai dengan pendekatan kalau hanya diberikan satu opsi. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan alignment yang tepat bagi tubuh kita. Bukan alignment yang tepat bagi tubuh orang lain yang mungkin struktur tulangnya berbeda. Push ke belakang lagi. Kali ini tetap sama, kaki kanan yang di depan, tangan kiri yang nge-push ke depan. Kemudian lanjut. 1, 2, 3. Kembali, putar lagi ke arah depan, ke arah belakang. Kemudian dari sini, wings back. Condongkan tubuhnya, perut bawahnya kencengin, bawa kedua tangan ke arah belakang. Ambil napas, buang napas. Ambil napas, bawa tangannya ke atas, kemudian bentuk cactus up, wings up. Perutnya kencengin, tidak usah backbend terlalu berlebihan. Kemudian dari sini ambil napas, buang napas, majuin tubuhnya ke arah depan sedikit, angkat kaki kanan, stop. Kemudian turunin. Pelan-pelan ya, jangan langsung. Tadi kan kita dari sebelah kanan, sekarang kita dari sebelah sini karena masih baru satu sisi. Nanti kita kiri kanan, kita akan lakukan sama-sama. Yuk. Jadi sisi kiri saya berada di kamera. Inhale, berat badan jatuhkan ke sisi sebelah kanan, angkat ke kiri. Kaki kiri silangkan, oval. Inhale, exhale, lepas, flying. Pelan-pelan jatuhkan dulu kaki belakang secara lembut, baru putar ke arah kiri. Back step. Ambil napas, buang napas, push. Tangan belakang, rotate, bawa ke depan. Mendekat ke arah dada sambil putar tubuhnya ke arah belakang, push. Kaki kiri, tangan kanan. Putar. Lanjut sedikit, 1, 2, 3. Boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya. Kita 3 aja. Pati bercumbu di balik awan, kemudian dia turun menukik
sujud syukur padanya. Mendung datang lagi setelah hangat sebentar. Butir embun hilang, aku jadi termenung, mencari pegangan, mencoba untuk bersandar. Langit makin hitam, aku jadi berharap padamu.